Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, kisah petualangan Tori di Tanah Xinjiang. Wow, dalam season ke-6 ini sudah masuk part ketiga teman-teman ya. Jadi tinggal satu lagi nih, part 4. Dan pastinya makin seru untuk part 3-nya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Minka atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca, silakan bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Keren-keren banget di sana kisahnya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, silakan bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, udah mulai hujan ya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Di budaya dari Pangeran Iblis, kisah Tori di kota Xinjiang. Di suatu tempat di medan perang lainnya yang masuk pada jalur ke wilayah gerbang bumi, situasi di medan perang iblis saat itu telah bersiap berkumpul para iblis dalam jumlah yang besar. Mereka adalah para iblis gelombang ketiga yang akan segera bergerak. Di atas langit medan perang iblis nampak rombongan burung gagak terbang di atasnya. Paduka, saya rasa kita telah sampai di alam iblis. Terlihat di bawah ada sekumpulan prajurit. Mereka berbeda dari makhluk-makhluk yang pernah saya temui. Kemungkinan mereka adalah para iblis, ucap Sigak. Tunggu apa lagi burung bangkai? Cepat turun dan habisi mereka, balas Ma Hitam. Kalau begitu mari kita turun, pinta Inyaribo. Tunggu dulu Paduka. Kita tidak boleh sembarang turun begitu saja. Akan merepotkan jika kita terjebak di antara para pasukan iblis itu. Kita juga tidak tahu bagaimana kemampuan mereka. Lebih baik cari lokasi yang tepat untuk turun, saut sosok monyet merah tua Datua Gadang. Apa yang kau khawatirkan Datua? Langsung saja kita serang. Urusan kalah menang, urusan belakangan, ucap Ma Hitam. Aku tidak meragukan kemampuanmu Ma Hitam, tapi kita butuh rencana matang. Mereka sangat banyak, ini akan sangat merepotkan. Jika kita bertindak gegabah, sekuat-kuatnya seekor gajah akan mati oleh segerombolan semut, balas Datua Gadang. Aku percaya dengan keputusanmu Datua. Mari dengarkan rencanamu, kata Inyaribo. Sangat tepat bagi Inyaribo membawa Datua Gadang. Pada dasarnya, Inya tidak memiliki ahli strategi. Datua Gadang adalah sosok kera merah yang memiliki kecerdasan tinggi. Meskipun tidak sekuat Inyaribo ataupun Ma Hitam, Datua Gadang pernah menyulitkan mereka saat Inyaribo berusaha menguasai wilayah Bukit Barisan. Dengan kecerdasan Datua Gadang yang hebat, dia mampu mengalahkan Inya dan Ma Hitam yang memiliki kekuatan di atasnya. Segala macam strategi dan muslihat memaksa Inyaribo mundur dan menyerah. Terima kasih atas kepercayaannya Paduka. Mari kita turun di lokasi yang agak sepi, tapi tidak perlu terlalu jauh dari para iblis itu. Kita akan membuat rencana hebat. Dengan strategiku dan kekuatan Paduka, kita pasti akan menjadi sangat kuat, balas Datua Gadang. Oh begitu, jadi aku tidak masuk dalam itu nggak? Protes Ma Hitam. Bukan begitu Ma Hitam. Apa yang aku katakan itu mencakup keseluruhannya. Kau sangat sensitif sekali seperti betina, kata Datua Gadang. Apa kau bilang? Sudah cukup. Dengarkan perintah Datua. Sigak, lakukan. Pinta Inyaribo. Siap laksanakan Paduka. Di sekitaran wilayah spasial berbatasan dengan medan perang iblis, mereka memilih untuk turun di sekitarnya. Rombongan Inya yang berjumlah hanya ratusan itu tiba di sana. Namun ada sosok lain di sana. Ada 4 sosok yang terlihat kuat, yang tidak diketahui mereka musuh atau bukan karena mereka berempat menggunakan jubah hitam yang menutupi identitas mereka. Siapa mereka? Apa mereka iblis? Ucap Ma Hitam. Jangan sembarangan bertindak. Jika mereka tidak menyerang, kita juga tidak akan bergerak, balas Inyaribo.
Mereka berempat lalu mendekat. Kalian menghalangi jalan kami. Minggir, ucap salah satunya. Apa kau bilang? Kenapa kau tidak mengambil jalan yang lain? Hadang Maitam. Minggir dari hadapanku. Kalau tidak mau kenapa? Tanya Maitam. Cring. Sosok itu mengeluarkan senjata kecil namun tampak sangat berbahaya. Maitam, awas, berbahaya, teriak Datua Gadang. Maitam langsung refleks mundur beberapa langkah dan memasang sikap siap bertarung. Siapa kalian? Jika berani cari masalah, aku tidak akan tinggal diam, ucap Inyaribo. Jangan ikut campur kucing belang, balas Maitam. Tap. Bukan waktunya bersikap egois Maitam. Sigak muncul yang datang tak dari mana. Jangan keterlaluan, mereka bukan musuh, ucap sosok jubah hitam lainnya. Diamlah, berani menghalangi jalanku, terima sendiri akibatnya. Sudah, jangan diperpanjang, kata mereka. Mohon maaf atas kelancangan rekan saya ini. Kita bukan musuh. Mungkin kita memiliki tujuan yang sama, ucap jubah hitam lainnya dan membuka jubahnya diikuti yang lainnya. Kalian? Apa benar kalian berempat ini adalah? Ya, Datua terkejut. Setelah mereka membuka jubahnya, Datua Gadang sangat mengenalinya. Mereka bukanlah sosok asing. Mereka berempat adalah sosok kuat yang cukup terkenal di jagat gaib. Siapakah mereka? Empat sosok misterius tersebut mungkin sangat asing bagi Inyaribo dan Maitam karena mereka tidak begitu peduli dengan urusan wilayah lain dan hanya memperhatikan wilayah saja. Tapi bagi Datua Gadang yang memiliki kecerdasan dan pemahaman yang tinggi, dia tentu tahu siapa keempat sosok di hadapannya tersebut. Kalian? Apa kalian ini jangan-jangan? Datua terkejut setelah melihat keempat sosok di hadapannya dengan jelas. Kami dari Tanah Kerinci. Aku rasa kalian bukanlah iblis, jadi aku rasa kalian bukanlah musuh. Perkenalkan, kami adalah Maung. Memperkenalkan diri. Ya, mereka adalah Maung, Pangjer, Enggon, dan Liwung. Mereka adalah pengawal pribadi Raja Kayu Hitam. Macan Maung adalah sosok siluman harimau putih, panglima kuat penguasa hutan Kerinci. Dia memiliki sikap bijaksana dan keadilan tinggi, sangat kuat dan mahir dalam ilmu air dan tanah. Maung juga diakui oleh salah satu pusaka milik Raja Kayo disebut sebagai Tombak Samudra. Macan Pangjer siluman yang ganas. Dia adalah sosok macan kumbang yang kuat, kepribadiannya keras kepala, tak kenal takut namun memiliki kesetiaan yang tinggi. Pangjer adalah penjaga makam Raja Kayo dan tidak pernah sekalipun meninggalkan tugasnya. Kali ini dia bersedia pergi ke tanah kematian karena dia memperoleh wangsit berupa mimpi atau kesadaran spiritual. Dalam kesadaran spiritualnya, Pangjer bertemu dengan Raja Kayu Hitam. Dia diperintahkan untuk membantu keturunannya yang sedang bertarung dengan iblis. Pangjer ahli dalam ilmu angin dan kegelapan serta diakui oleh salah satu pusaka Raja Kayu Hitam disebut sebagai Kurambie Bongkol. Macan Liwung adalah sosok siluman harimau belang biru, salah satu spesies siluman yang langka. Liwung memiliki sikap tanggung jawab tinggi, cerdas, dan bertindak dengan segala perhitungan yang matang. Liwung juga dipercaya menjaga istana Raja Kayo dan bertanggung jawab penuh menjaga pusaka-pusaka Raja Kayo. Dia juga ahli dalam pengendalian api dan cahaya serta diakui oleh salah satu pusaka Raja Kayo yang disebut sebagai Cemani Raja Kayo. Macan Enggon adalah sosok siluman macan tutul, memiliki sikap yang agak penakut, jujur, penurut, namun sangat pendendam. Enggon juga satu-satunya sosok paling cepat di antara para pengawal Raja Kayo lainnya. Kecepatannya mampu membunuh musuh tanpa disadari bahwa musuh itu telah mati. Dia ahli pengendali petir dan angin serta diakui oleh pusaka Raja Kayo yang disebut sebagai Busur Pajang. Mereka berempat sangat menakutkan jika bekerja sama. Ditambah lagi, mereka membawa pusaka andalan Raja Kayu Hitam. Masing-masing pusaka tersebut memiliki keunggulan tersendiri. Tombak Samudra sangat cocok digunakan dalam pertempuran di garis depan. Jangkauannya yang luas membuat Tombak Samudra sangat efektif dalam menggempur pertahanan musuh dengan elemen air yang terkandung dalam senjata tersebut.
Kurambiek Bungkuk adalah sepasang senjata pisau kecil yang melengkung seperti kuku namun memiliki ketajaman mengerikan. Senjata ini sangat cocok dalam pertarungan diam-diam, membunuh musuh dalam balik bayangan dengan sangat cepat. Setiap goresan senjata ini selalu menimbulkan luka yang fatal karena senjata ini mengandung elemen angin yang tajam. Tidak ada namanya perlindungan absolut jika berhadapan dengan senjata yang satu ini. Cemeti Raja Kayo adalah senjata dalam bentuk cemeti berduri, sangat cocok dalam pertempuran jarak menengah. Senjata ini juga memiliki tingkat pola serangan 360 derajat yang tidak memiliki titik buta. Bahkan sambil menutup mata sekalipun, tidak akan ada musuh yang bisa lolos dari jangkauan cemeti ini. Senjata ini memiliki atribut cahaya, salah satu elemen unik yang mampu membutakan musuh sementara. Busur Pajang adalah pusaka yang hebat apabila digunakan oleh sosok yang tepat. Busur ini mampu mengeluarkan serangan tanpa menggunakan anak panah, sangat cocok dalam serangan jarak jauh dan memiliki akurasi sangat tinggi. Target yang dibidik oleh senjata ini tidak akan pernah lolos karena anak panah yang dilepaskan akan mengejar target tanpa bisa dihindari. Memiliki elemen petir yang memiliki daya rusak tinggi. Maung, Pangjer, Liwung, dan Enggon mulai diakui oleh pusaka Raja Kayo setelah kejadian hilangnya pusaka Raja Kayo yang terakhir kalinya atas kejadian Datua Baduya yang mencuri semua pusaka Raja Kayo. Akhirnya, para pengawal Raja Kayo ini tidak lagi menjaga pusaka-pusaka tersebut, tapi mereka telah diakui oleh setiap pusaka tersebut dan menyimpannya sendiri. Sejak saat itu, keempat pengawal Raja Kayo ini tak lagi terpisah. Mereka berada di satu tempat yang sama, menjaga satu sama lain di sekitaran makam Raja Kayo. Datua Gadang juga memperkenalkan karena mereka sama-sama berasal dari alam yang sama. Mereka cukup cepat akrab kecuali Maitam dan Pangjer yang memiliki sikap sama-sama keras kepala. Aku tidak menyangka bisa bertemu para pengawal yang mulia Raja Kayo. Bagaimana bisa kalian semua ada di sini? Ucap Datua. Ya, kami memiliki misi untuk membantu dan melindungi keturunan yang mulia Kayo, tapi tidak tahu harus pergi kemana. Kami kehilangan jejak saat kami tiba di sini. Kami rasa dia tidak jauh lagi, tapi kami kesulitan menemukannya. Lalu, apa yang kalian lakukan di sini, wahai penguasa hutan Pasaman? Tanya Maung. Kami kemari karena keinginan kami sendiri. Aku menyadari bahwa aku terlalu egois dan mementingkan wilayahku sendiri. Namun seorang manusia telah menyadarkanku, apa yang aku lindungi selama ini akan sia-sia jika para iblis berhasil masuk Nusantara. Jadi sebelum hal itu terjadi, aku memutuskan untuk berperang. Palasinya Rimbo. Anda pantas menjadi seorang raja. Rasa tanggung jawab Anda patut dipuji. Aku mengaguminya, saut Liwung. Kau terlalu baik, kawan. Palasinya Rimbo. Bagaimana jika kita pergi bersama-sama? Sejujurnya kami juga bingung harus memulainya dari mana. Jika kalian mencari keturunan Raja Kayo, mungkin kami bisa membantu. Bergerak bersama lebih baik daripada bertindak sendiri. Bagaimana menurut Anda Paduka? Ucap Datua Gadang. Tidak masalah. Jika tujuan mereka juga memerangi para iblis, itu juga tujuan kita. Palasinya Rimbo. Dengan senang hati aku menyambut. Lagi pula kita adalah dari ras yang sama, hanya berbeda bentuk. Aku rasa kita menjadi rekan yang baik. Sahut Sigak. Ujar Maitam. Penawaran yang baik. Bagaimana menurut kalian? Ucap Maung. Aku setuju. Ya, aku tidak keberatan. Terserah. Baik, kami akan bergabung dengan kalian. Mohon kerjasamanya, kata Maung. Tidak perlu sungkan, mari kita pergi bersama. Palasinya Rimbo. Harimau putih dan harimau belang saling berjabat tangan. Bukan sekedar jabat tangan biasa, mereka sama-sama mengetes kekuatan masing-masing dari cengkraman tangan mereka. Energi spiritual yang sama kuat menyelimuti mereka berdua. Tanah yang mereka pijak retak. Meskipun sama-sama tidak memiliki niat bertarung, mereka berdua tahu tidak ada dua pemimpin dalam satu kelompok. Mereka hanya ingin membuktikan siapa yang paling layak untuk menjadi ketuanya. Tanah yang retak mulai melebar. Biar! Ledakan besar terjadi karena saking dahsyatnya kekuatan mereka.
Rombongan Inyak Rimbo mundur agar tidak terkena dari imbas kekuatan mereka. Inyak Rimbo dan Maung sama-sama tertawa di tempat mereka berdiri yang tergerus dan berlubang seperti kejatuhan meteor. Kau kuat, jadilah saudaraku, kata Inyak Rimbo semangat. Kau juga kuat, sekarang kita saudara, balas Maung tak kalah semangat. Mereka saling merangkul dan tertawa bersama. Perkenalan yang ekstrim. Untung saja dulu Paduka tidak melakukan hal itu padaku, ucap Datua Gadang. Ya tentu saja tidak, Tuan Datua. Paduka melakukan seperti itu hanya kepada sesama jenis saja, pala Siga. Membosankan, ujar Maitam. Maitam, cobalah untuk akrab dengan mereka. Jika kau bisa bekerja sama dengan baik bersama mereka, kita pasti tidak terkalahkan. Mereka berempat memiliki pusaka hebat, seperti halnya pusaka milikmu, kata Datua. Tentunya tetap yang terbaik adalah milikku dong, balas Maitam. Sudahlah Datua, Maitam bukanlah sosok yang mau mendengarkan orang lain. Paduka Inyak sekalipun kesulitan mengatur dia, sahut Sigak. Aku tahu, tapi ya sudahlah. Akhirnya, rombongan Inyak Rimbo bertambah dengan bergabungnya Bau, Pangjer, Liwung, dan Egon. Mereka tetap tidak tahu kemana arah yang harus mereka tuju, tapi mereka tidak peduli. Kemampuan mereka melangkah itu akan menjadi tujuan mereka bersama. Sementara itu, di seluruh medan pertempuran, di beberapa pusat gerbang kota terlarang sudah menunjukkan perang yang sebenarnya para iblis tidak lagi menahan diri. Hal itu membuat pasukan alam Dao mulai kesulitan untuk bertahan meskipun mendapat bantuan dari berbagai belahan jagat gaib. Bisa dikatakan, situasi saat ini berimbang diukur dari keseluruhan medan perang. Gerbang bumi yang awalnya paling lemah kini malah jadi satu-satunya gerbang yang tak tersentuh oleh para iblis. Bagaimana bisa hal itu terjadi ya? Karena penguasa gerbang neraka Raja Abimanyu telah berada di gerbang bumi. Tidak ada satupun iblis yang bisa melewatinya. Di lokasi Tori berada, Ki Sabto dan Eyang Sismoyo harus bertahan melawan 6 wanita kecubung Asura. Sira dan Bora bekerja sama menghadapi salah satu wanita tersebut. Begitu juga dengan Baras, Brio, dan Krepa juga turut membantu. Di sisi lain, Mbak Basil dan Andi Wangsa menghadapi satu. Mbak Sabar dan Bagun berusaha menghadang salah satunya. Jaka yang dalam kondisi hampir pulih, semua pendampingnya juga telah siap untuk bertarung. Jaka berinisiatif untuk menyerang pasukan iblis lainnya, sedangkan para iblis di pihak Tori seperti Bloody, Red Baron, Augie, dan lainnya memilih untuk diam. Kemampuan mereka masih belum cukup kuat untuk terlibat dalam pertempuran tersebut. Sinta juga menahan diri bersama pasukan perinya, akan tetapi bagi mereka yang telah membawa takdir roh elemen, mereka bersatu dan nekat untuk menghadapi sang ratu iblis. Tori, Desta, Aditya, Diva, dan Pon, mereka ingin segera mengakhiri perang tersebut dengan membunuh sang ratu iblis. Di suatu tempat di alam naga, bagaimana menurutmu? Apakah sesuai dengan yang diramalkan? Ya, kehancuran seluruh alam semesta tidak bisa dihindari lagi. Menurutmu jika kita bertindak, apakah akan merubah takdir? Semua ada kemungkinan, karena semakin banyak yang mengetahui masa depan, hal itu akan merubah takdir itu sendiri. Tapi merubah takdir itu sama seperti mencoba peruntungan. Hanya ada dua kemungkinannya, menjadi lebih baik atau malah justru lebih buruk. Kita tidak punya pilihan lain selain bertaruh. Jika iblis agung terbangun, kita tidak lagi memiliki kesempatan, kata mereka para leluhur naga yang tengah berdiskusi. Pada akhirnya, apa yang akan dilakukan oleh para naga? Mereka mungkin tidak akan bisa merubah takdir. Apa yang seharusnya terjadi akan tetap terjadi. Mereka yang mengaku bisa merubah takdir, semua itu hanyalah menunda bencana yang akan datang lebih lama. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa itu di masa mendatang. Banyak dari wilayah dan benua lain di seluruh wilayah Asia khususnya yang bergabung untuk melawan iblis di tanah kematian. Di sini tidak bisa disebutkan semuanya, walaupun sebenarnya banyak yang berkontribusi lebih selain Nusantara, terutama para ahli spiritual dari daratan Cina itu sendiri. Sekali lagi, kami tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ahli spiritual dari Nusantara yang terbaik. Secara garis besar, kami hanya menceritakan khusus tentang perjuangan para ahli spiritual dan para sosok gaib yang ada di Nusantara.
di dalam wilayah alam naga terbagi menjadi 9 wilayah yang ditempati oleh 9 leluhur naga. Masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri dan memiliki sumber leluhur yang sesuai dengan tipe naga dari ke 9 leluhur. Semuanya sepertinya telah berkumpul. Mari kita mulai. Tunggu dulu, ada sebagian jiwaku yang belum kembali. Apa maksudmu, Shenlong? Kami tidak mau menunggu lebih lama lagi. Benar, seharusnya pesan yang kita sampaikan telah diterima oleh keturunan kita. Meskipun itu adalah pecahan jiwamu, seharusnya memiliki prioritas. Bagaimana bisa itu tidak kembali? Sebenarnya aku telah kehilangan kontak dengan pecahan jiwaku yang satu ini. Namun aku masih bisa merasakan pecahan jiwaku saat ini tengah berperang melawan para iblis. Bagaimana kau bisa ceroboh seperti itu, Shenlong? Bagaimana jika pecahan jiwamu dimurnikan oleh makhluk jahat? Apa kau bisa menanggung konsekuensinya? Tidak, pecahan jiwaku telah menyatu dengan seorang manusia. Manusia? Para naga masih melakukan diskusinya. Tidak masalah jika itu manusia. Tapi apa manusia tersebut mampu menahan energi naga? Apa kau yakin jika itu manusia, Shenlong? Ucap Yinlong. Aku sangat yakin ini bukan perkara manusia mampu menahan energi naga atau tidak. Karena manusia ini memiliki jiwa spesial. Dia memiliki wadah spiritual tak terukur dan energi spiritual yang tak ada habisnya. Jelas, Shenlong? Konyol. Apa kau pikir manusia itu memiliki energi spiritual yang lebih besar daripada kita? Aku ingin tahu siapa manusia ini. Sahut Panglong. Jangan menganggap remeh manusia, Panglong. Aku telah melanglang buana di dunia manusia. Aku telah bertemu banyak sekali manusia hebat. Meskipun zaman sekarang manusia lebih mengandalkan teknologi mereka daripada ilmu spiritual, tapi ada beberapa yang mendalaminya. Contoh saja yang terjadi baru-baru ini. Selama beberapa lusin abad, tidak pernah ada yang mampu memicu pagoda 5 unsur. Tapi akhir-akhir ini, pagoda 5 unsur sepenuhnya telah terbuka. Potensi manusia tak terbatas jika mereka ingin melakukan sesuatu. Dan aku rasa manusia yang dikatakan Shenlong pasti di antara orang-orang yang telah memicu pagoda 5 unsur tersebut. Tutur Yinlong. Jika Anda mengatakan, aku bisa yakin. Tapi aku penasaran seperti apa manusia itu. Seperti yang Anda katakan, Tuan Yinlong, manusia itu memang salah satu yang telah memicu pagoda 5 unsur, kata Shenlong. Wow, aku menjadi tertarik dengan para manusia ini. Apa kau tahu informasi mengenai mereka, Shenlong? Tanya Huang Long. Aku hanya tahu tentang dia yang telah menyatu dengan pecahan jiwaku. Untuk yang lainnya aku tidak begitu mengerti. Mungkin Tuan Yinlong bisa memberikan kita informasi. Balas Shenlong. Yinlong, coba kau jelaskan jika kau tahu sesuatu tentang para manusia ini. Aku juga ingin mendengarnya. Sahut Tianglong. Jarang sekali Kaisar Tianglong tertarik akan sesuatu. Baiklah, menurut pengamatanku ada 5 manusia yang membawa takdir. Mereka semua berasal dari alam Nusantara. Meskipun sebenarnya banyak manusia yang memiliki takdir sama, hanya saja 5 orang ini tidak sengaja terlibat dalam pertempuran melawan iblis. Mereka adalah Tori, Desta, Aditya, Diva Devi, dan Bon. Tori adalah pembawa takdir elemen petir, memiliki jiwa istimewa yang disebut jiwa spiritual, sehingga memiliki kemampuan energi tak terbatas. Desta pembawa takdir api, memiliki jiwa istimewa umur panjang dengan kemampuan regenerasi tingkat tinggi. Aditya, pembawa takdir elemen air, yang juga memiliki jiwa istimewa, kesadaran spiritual yang mampu bertarung mengendalikan alur pertempuran dengan prediksi hebat. Diva Devi, pembawa takdir elemen angin, jiwa spesialnya adalah jiwa kembar. Karena suatu insiden, salah satunya berkorban dan kini hanya menyaksikan Diva. Lalu Bon adalah pembawa takdir elemen tanah, memiliki jiwa unik, jiwa biji besi yang memiliki pertahanan absolut. Jelasin Long. Wah, aku tertarik dengan yang terakhir, memiliki pertahanan absolut. Sepertinya dia bisa menjadi muridku. Sahut Long. Sepertinya para manusia ini cukup menarik. Kita buktikan saja seperti apa mereka. Mari kita lihat di kolam semesta, kata Tianglong. Kolam semesta bukanlah kolam yang berisi air pada umumnya. Ini bukan tempat untuk mandi, tetapi memiliki fungsi untuk mengintip alam semesta dan hanya dimiliki oleh leluhur Tianglong. Sebuah kolam yang besar dengan air spiritual yang jernih dan tenang. Perlahan muncul gambar seperti layar lebar yang sangat jernih. Di dalamnya terlihat jelas Tori dan lainnya tengah bertempur melawan para iblis.
Bon, lindungi kami. Kita bereskan dulu para prajurit iblis penunggang itu. Dul, ikut aku. Kita akan melakukan serangan langsung. Dewi Maut, bantu kami membuka jalan. Aditya, tolong tahan pergerakan musuh. Pinta Tori, siap. Bon, Tori dan Desa menyerang maju. Bon sebagai perisai, Tori dan Desa sebagai serangan utama. Dewi Maut menyingkirkan musuh dengan serangan angin dari jauh, membuka jalan untuk Tori. Aditya membekukan musuh yang datang memberikan bantuan dari arah kanan dan kiri. Serangan Desa menghancurkan musuhnya yang berada dalam jangkauannya. Biar! Serangan petir Tori membunuh musuh dengan daya rusak mengerikan. Tak peduli mereka jenderal iblis sejati, mereka semua mati mengenaskan. Kombinasi api dan petir membuat serangan menjadi lebih akurat dan mematikan. Di sisi lain, Jaka sudah bertindak lebih dulu. Dia bersama Yada Subali dan kedua Sira mengawali pertarungan, tapi melawan para prajurit iblis sejati cukup merepotkan dirinya. Meskipun Uta bersama mereka membunuh satu iblis saja sudah membuat kerepotan, mau bagaimanapun lawannya bukan prajurit iblis biasa. Meskipun semua pendamping Jaka telah mengalami peningkatan, masih terlalu berat untuk melawan musuh yang lebih banyak. Yang pada akhirnya, karena Jaka bertindak sembrono, dia terjebak di tengah-tengah prajurit iblis. Yada, mundur. Subali, buat jalur untuk mundur. Pinta Jaka. Kita sudah terkepung, Den. Sangat sulit untuk menerobos keluar. Bala Subali. Tuan Jaka, situasi akan lebih buruk lagi jika kita mundur. Tapi jika memaksa untuk maju juga tidak ada baiknya. Sekarang kita telah terhimpit. Saya tidak bisa berubah menjadi naga besar. Jika hal itu saya lakukan, saya hanya akan menjadi sasaran empuk. Saut Uta. Sial, kenapa jadi rumit begini? Apa aku bertindak ceroboh lagi ya, Gumam Jaka? Aku akan memimpin. Uta, lindungi bagian belakang kita. Pinta Jaka. Baik Tuan. Cetar, cetar, minggir. Jangan menghalangi jalanku. Serangan Jaka satu pun tidak mengenai para iblis. Dia hanya buang-buang energi, mengayunkan cemeti api tanpa mengenai sasaran. Meskipun pusaka Jaka sangat kuat, tapi hanya sia-sia saja jika tidak mengenai target. Prajurit iblis penunggang cukup cerdas. Mereka juga kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Para prajurit iblis ini sudah paham memainkan strategi. Awalnya Jaka diunggulkan, momentum sangat berpihak pada Jaka, tapi saat dia berada di tengah, dia langsung dijebak dan sulit baginya untuk lolos. Dan hal itu juga terjadi dengan Tori dan lainnya. Celaka, para iblis itu sengaja terlihat lemah supaya bisa memancing suamiku untuk masuk lebih dalam. Ikuti aku, kita buka jalan untuk mereka. Perintah Sinta. Saya ikut Nyonya. Saya tidak bisa membiarkan Tuan Tori dalam keadaan bahaya. Augie dan beberapa bawahannya menghampiri Sinta. Baik, ikutlah bersama kami. Balas Sinta. Pasukan peri dan rombongan Augie langsung bertindak sesuai arahan Sinta. Tapi sayangnya, pergerakannya ditahan oleh para prajurit iblis dan dipimpin oleh beberapa pangeran iblis. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak mudah untuk dilewati, ucap Sharon saudari Sinta. Kita lawan mereka. Keselamatan suamiku lebih penting. Balas Sinta mengawali tindakan. Kakak, kau mulai ceroboh hanya karena seorang manusia. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Sudah cukup, tidak perlu bertindak berlebihan. Saut Sasa saudari Sinta. Hati-hatilah dalam berucap. Aku tidak peduli kau saudari Nyonya berani berkata buruk tentang Tuan sekali lagi. Aku akan robek mulutmu, ancam Augie. Sasa terkejut dan refleks menghindari Augie. Maafkan saudari kami ini. Dengarkan Sasa, selain manusia, dia itu adalah suami kakak. Dia juga yang telah membantu kejayaan kerajaan peri kita. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Sikapmu sama sekali tidak berubah. Sepertinya hukumanmu masih terlalu ringan. Manusia yang kau cela itu selain suami kakak, dia juga penguasa di negara singa terbang. Kita kerajaan peri hanyalah bagian kecil dari singa terbang. Setelah semua ini berakhir, kau akan mendapatkan hukuman, ucap Siren saudari Sinta. Maaf Kak Siren, aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah, diamlah kalian berdua. Bergeraklah atau tetap di sini. Potong Sinta. Kini Sinta dan pengikuti juga terlibat dalam pertempuran. Kekhawatiran Sinta semakin menjadi, dan disitulah kekuatan sebenarnya Sinta mulai bangkit. Bahaya, masterku terjebak. Tuan Budi, Tuan Red Baron, tolong bantu masterku. Pinta Dogo. Perang kali ini sudah di luar jangkauan kita. Aku tidak percaya diri untuk terlibat. Balas Bloody. Ya, aku juga sepemikiran. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku takut hanya akan menjadi beban. Mas Jaka tidak lemah. Dia pasti punya cara sendiri untuk lolos. Saut Red Baron. Tapi jika kau ingin menyelamatkan mastermu, ikut aku. Tapi aku tidak menjamin bisa menyelamatkannya, ucap Minos.
Tuan Minos, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Dugu merasa ada harapan. Tidak. Prajurit iblis kali ini adalah prajurit terbaik yang memiliki kemampuan dan tanda lahir tak lebih rendah dariku. Untuk lolos bisa dibilang mustahil, tapi aku punya rekan yang mungkin bisa membantu. Aku akan mencoba untuk menolong mastermu. Anggap saja ini balasan karena menolongku sebelumnya. Semuanya ikuti aku. Kita hidup bersama, kita mati bersama. Ucap Minos. Huah! Apa yang bisa dilakukan Minos dengan pasukan iblis rendahan seperti mereka? Apa yang dilakukan Minos sama saja dengan bunuh diri. Tapi tanpa rasa takut, para prajurit lemah bawaan Minos merasa bangga. Meskipun mereka sudah tahu akan mati jika melawan musuhnya, tapi bagi mereka bisa terlibat dalam pertempuran dengan tingkat tinggi tersebut adalah kehormatan yang besar. Kau tidak perlu ikut, Tugu. Mana mungkin aku diam saja, Tuan Minos. Mati pun aku tak menyesal. Bruh, bruh. Sejumlah besar pasukan iblis pengendara menghampiri Minos. Akhirnya mereka datang juga. Itu kenapa si Minos tersenyum? Apa dari awal dia berniat untuk bundir? Sial, jika harus mati, aku harus mati setidaknya melakukan perlawanan. Gumam Dugu. Dugu menyerang sembarangan. Dia tidak sadar bahwa dia bertindak sendirian, namun hanya tersenggol hewan tunggangan saja. Dugu terpental dan tidak mengancam nyawanya. Setidaknya ada 20 iblis penunggang yang mendekati Minos. Mereka tidak memiliki niat menyerang karena mereka adalah rekan yang Minos sebutkan sebelumnya. Minos, aku tidak tahu keputusan yang kau ambil ini benar atau salah. Kami berhutang nyawa padamu. Jika kami membantumu, kami bisa saja mati di sini karena dianggap pengkhianat. Apa maumu katakan? Ucap salah satu iblis pengendara Reiki. Aku tidak berharap kalian harus membantuku, tapi aku memang berharap bantuan kalian, walaupun taruhannya nyawa. Balas Minos. Jangan bertele-tele Minos, katakan saja langsung, kata iblis lainnya, Buci. Aku ingin minta bantuan kalian untuk menerobos ke sana dan bantu aku untuk meloloskan manusia itu. Pinta Minos. Kau gila Minos. Apa kau minta kami mati? Balas Kemer. Sudah aku katakan, aku tidak berharap kalian mau membantu. Lupakan saja, kata Minos. Tidak ada yang bisa aku lakukan, Dugu. Mustahil menyelamatkan mastermu, ucap Minos sambil menepuk pundak Dugu. Begitu ya, Dugu terlihat kecewa. Hei, apa-apaan kata-katamu itu? Kami memang tidak mungkin bisa terang-terangan ke sana, tapi kami bisa membawamu ke sana. Setidaknya ada celah yang bisa manusia itu manfaatkan untuk kabur. Tinggalkan bawahanmu dan ikut kami. Akan kami antar kau ke sana, tapi kami tidak bisa jamin keselamatanmu, ucap Reiki. Aku rasa itu cukup. Bagaimana Dugu? Layak untuk dicoba. Minos dan Dugu bersembunyi di balik para prajurit iblis pengendara yang pernah menjadi rekan Minos dalam dunia kitab kebangkitan iblis. 20 iblis sejati tersebut pernah diselamatkan olehnya. Kini mereka menyelinap untuk lebih dekat dengan lokasi Jaka. Reiki yakin tindakannya tidak akan diketahui, tapi sayang, semua gerak-gerik telah diawasi, semuanya telah diperhitungkan dan mereka telah masuk dalam rangkaian rencana yang telah dibuat oleh sosok iblis yang memiliki kemampuan melebihi kejeniusan Monaye. Sosok tersebutlah yang merancang semuanya, menjebak rombongan Tori dan Jaka, serta mengatur 10 wanita kecubung untuk menahan Kisabto dan yang lainnya yang memiliki kemampuan tinggi. Sosok ini adalah Pangeran Iblis ke-67, Pangeran Iblis Sage Iblis, yang lebih jenius dari Monaye dan memiliki kemampuan hampir setara dengan Raja Iblis Mogu. Leluhur naga Yinlong menyadari bahwa rombongan Tori telah masuk dalam genggaman skenario Sage. Kejeniusan Sage telah membuat Yinlong sendiri terkecoh. Cepat atau lambat, rombongan Tori akan musnah. Inilah waktunya alam naga untuk bertindak. Di suatu tempat yang tenang, yang tidak terpengaruh kejamnya pembunuhan dan pembantaian karena peristiwa perang yang berkecamuk di dunia bawah, di mana alam iblis tengah merajalela melakukan invasi penaklukan. Tempat ini bernama alam para dewa, tempat di mana para manusia sakti yang pernah moksa dan mendapatkan ketenangan dunianya. Tempat ini bukanlah alam kayangan, karena sangat banyak alam di dunia atas yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu alam yang baik atau tempat yang dihuni oleh makhluk yang berarti mulia adalah alam dewa, alam naga, alam kayangan, alam suci, dan masih banyak yang lainnya.
Sang Hyang Ismoyo atau lebih dikenal sebagai Eyang Sismoyo adalah sosok yang berasal dari alam dewa. Dia diturunkan ke dunia bawah karena memiliki sikap yang jahat dan sombong seperti halnya dengan Raden Ronggo. Eyang Sismoyo sendiri sebetulnya adalah sosok manusia sakti pada zaman dulu, tapi tidak ada bukti-bukti terkait bahwa dia dulunya adalah seorang manusia. Tapi Eyang Sismoyo memiliki gelar kedewaan yang menandakan bahwa dia memang diakui oleh alam dewa. Berbeda dengan Raden Ronggo, meskipun dia berasal dari alam dewa, tapi dia adalah tahanan di alam dewa. Bagaimana bisa Ismoyo muncul setelah sekian lama? Tidak ada yang begitu mengejutkan tentang kemunculan Ismoyo. Dia memiliki gelar kedewaan. Tidak ada makhluk di dunia bawah yang bisa membunuhnya. Ya benar, aku justru terkejut dengan tahanan yang bernama Raden Ronggo. Kenapa Tuan Petruk berharap tinggi padanya? Masih banyak di alam dewa yang jauh lebih baik darinya. Apa kau pikir makhluk dunia bawah bisa membunuh makhluk yang ada di dunia atas? Pemikiran ngawur. Hei bodoh, yang mereka lawan adalah iblis. Meskipun mereka berada di dunia bawah, mereka tetaplah iblis, ucap para penghuni alam dewa. Di tempat lain, di dalam gerbang surga atau disebut sebagai alam kayangan. Sabrani, apa kau yakin dengan keputusanmu? Sangat yakin Tuan. Aku tidak akan menghalangimu. Pergilah jika keputusanmu sudah bulat. Terima kasih, saya mohon pamit. Sabrani telah lama menjalin kontrak dengan Tori Kidi. Dia memutuskan untuk keluar dari gerbang dan berniat untuk mendukung Tori. Tujuannya jelas, pergi ke tanah kematian. Meskipun sebagian besar pengikut dan rekan Tori berpendapat bahwa tanah kematian adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritualnya, tapi bagi Sabrani, tanah kematian di kota iblis Xinjiang adalah awal permulaan perjalanan spiritual Tori yang sebenarnya. Di medan perang iblis, Tori dan Jaka telah terjebak dalam permainan strategi iblis Sage. Sinta dan rombongannya berusaha untuk menyelamatkan Tori dan Minos ingin membalas budi dengan menolong Jaka. Beruntung, rekan-rekan Minos masih menganggapnya. Mereka bersedia membantu Minos meskipun tindakan mereka akan berakibat fatal jika mereka ketahuan. Minggir, beri kami jalan. Hei, jangan berlebihan Emer, bersikap aja biasa. Ya aku sudah tenang, memang begini sikapku dari dulu. Berisik, kita jadi pusat perhatian. Diam! Mereka telah masuk ke dalam rombongan iblis pengendara lainnya tanpa ada kecurigaan. Semuanya terlihat baik-baik saja. Jangan dorong-dorong dong. Barisanmu di mana? Ucap salah satu iblis lainnya. Maaf, kami ingin tahu makhluk bodoh mana yang telah terjebak. Balas Reiki. Apa yang menarik dari itu? Lihat saja sendiri. Aku serahkan posisi di sini padamu, katanya dan berlalu pergi. Reiki tersenyum karena berhasil membodohinya. Dalam perjalanan masuk ke tengah-tengah prajurit iblis, setiap beberapa meter, Reiki meninggalkan satu rekannya untuk menjaga jalan aman. Total, sudah 15 rekan yang ditempatkan di sepanjang jalur dan kini mereka semakin dekat dengan lokasi Jaka. Cetar! Jaka masih berusaha mati-matian untuk membuka jalan keluar, tapi usahanya sia-sia dan tetap tidak bisa menerobos kepungan tersebut. Sial, para iblis ini sangat merepotkan. Jika seperti ini terus, aku akan kehabisan energi dan akan berakhir buruk, ucap Jaka. Tuan, situasi semakin memburuk. Para iblis semakin merapat, membuat kita semakin kesulitan mendapatkan celah. Entah kenapa para iblis semakin kuat. Serangan biasa sama sekali tidak mempan, tapi mereka menghindar dengan cepat saat kita melancarkan serangan kuat. Mereka teratur. Aku takut sekarang kita sedang masuk dalam strategi musuh, kata Uta. Iya, aku benar-benar meremehkan mereka tadi, balas Jaka. Meskipun dia di Subali telah mengalami peningkatan, mereka juga memiliki batas, terutama Yada yang dari awal memasang pelindungnya. Dia juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Minos, kami hanya bisa membantumu sejauh ini. Mari lakukan dengan cepat sebelum tindakan kita disadari, ucap Reiki berbisik. Baiklah, terima kasih Reiki. Ayo mari lakukan, balas Minos. Sekarang, serat. Rekan-rekan Reiki yang telah ditempatkan di lokasi yang ditentukan mulai mengamuk, membunuh prajurit iblis dalam jangkauan. Hal tersebut telah membuat jalur dan celah untuk mundur. Master, Dugu, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jaka. Tuan Minos dan rekannya telah membantu Anda supaya lolos dari jebakan. Ayo, mari segera pergi. Balas Dugu. Bagus, ayo kita terobos bersama. Terima kasih Minos, ucap Jaka. Aku hanya berusaha untuk balas budi. Tidak perlu berterima kasih, balas Minos. Berkat bantuan Reiki dan rekan lainnya, akhirnya Jaka berhasil lolos dari kepungan musuh.
Ayo cepat pergi, sebentar lagi kita keluar, ucap Reiki dan lainnya membuka jalan. Akhirnya kita berhasil membawa monster keluar nih. Kerja bagus Dugu. Mereka akhirnya berhasil menerobos dan keluar dari tengah-tengah prajurit iblis. Pergilah, sekarang tidak ada hutang lagi di antara kita. Sebelum pimpinan menyadarinya, segera pergi dari sini, ucap Reiki. Terima kasih Reiki. Ya, hutang di antara kita aku anggap lunas. Apa sekarang kita musuh? Bagaimana jika kalian bergabung dengan kami saja? Balas Minos. Itu tidak mungkin, Minos. Aku tidak bisa mengkhianati bangsaku sendiri. Meskipun tindakan kami saat ini dibilang sama saja berkhianat, tapi aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kedepannya, saat kita bertemu, kita akan menjadi musuh, kata Reiki. Baiklah, kita memiliki jalan masing-masing. Aku tidak akan memaksa, ucap Minos. Sat-sat, sosok kuat muncul di belakang rombongan Reiki. Ceras! Apa yang Reiki, awas, teriak Minos. Dalam sekejap 20 iblis yang pernah menjadi rekan Minos langsung mati hanya dalam sekali serang oleh sosok kuat yang datang tak dari mana. Sekali berkhianat tetap pengkhianat, ucap salah satu pangeran iblis. Reiki, pada akhirnya aku tetap tidak sempat mengucapkan kata terakhirnya. Reiki mati terbelah menjadi dua. Meskipun Jaka dan lainnya sudah keluar dari kepungan prajurit iblis, mereka tidak dalam situasi aman. Mereka dihadang dari depan dan belakang oleh pangeran iblis yang mustahil mereka bisa lolos lagi. Bloody, ting ting, 80, 100. Sial, ini merepotkan. Kemampuan Bloody meningkat menjadi jenderal iblis sejati 100. Ini adalah perubahan tanda lahir tertinggi yang pernah dia capai. Stop! Bloody langsung bertindak, lalu menyerang pangeran iblis yang menghadang jalan Jaka. Cang! Serangan Bloody ditangkis dengan mudahnya. Dengan kemampuan setengah-setengah seperti itu berani melawanku, ucap pangeran iblis lainnya. Hati-hati Bloody, Narendra memperingatkan. Sial, momentum tidak tepat untuk menghindar, ucap Bloody. Prangsak, hampir saja kepala Bloody ditebas oleh pangeran iblis tersebut. Untuk Red Baron bertindak cepat. Meskipun dia berhasil menangkis serangan tersebut, kedua pedang berduri di lengannya hancur dan dia terpental beberapa meter. Wow, itu tadi berbahaya sekali, ucap Red Baron dengan kedua tangan gemetar. Cetar! Jaka tidak tinggal diam. Dalam kondisi pangeran iblis itu lengah, dia melancarkan serangan terkuatnya, tapi sayang, serangan itu bisa dihindari. Pangeran iblis tersebut menjauh dan membuat rombongan Jaka bisa lolos dari situasi yang mematikan. Cep. Kelima instruktur padepokan Guntur Geni datang membantu. Jaka, mundurlah, serahkan di sini pada kami, ucap Ki Joyo Winoto. Para instruktur padepokan Guntur Geni telah tiba. Inilah saatnya mereka akan menunjukkan kemampuan hebat mereka. Para instruktur padepokan Guntur Geni bukanlah sosok yang sederhana. Mau bagaimanapun, mereka juga guru yang melatih para murid di padepokan. Seperti apakah kemampuan mereka? Kemunculan para instruktur padepokan Guntur Geni membuat situasi Jaka dan lainnya tidak lagi terpojok. Namun, masih belum ada kemungkinan situasinya akan aman. Mereka harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan posisi aman. Tidak perlu lagi menahan diri. Tosan Aji Lintang kamu lihat. Sebuah ilmuwan khusus yang dimiliki oleh Ki Babat Alas. Energi hitam menyelimuti tubuhnya, membuat jiwanya menjadi semakin besar dan kuat. Putus Segoro Saka Gumde. Ki Setia Alam yang terlihat lemah dan konyol ternyata menyimpan keahlian yang hebat. Putus Segoro adalah keilmuan legendaris yang sudah lama menghilang. Pengguna ilmu ini mampu mengendalikan elemen air, akan tetapi bukan sembarang air. Seluruh jiwa Ki Setia dikelilingi oleh bintik-bintik air terdingin. Saking dinginnya, musuh yang terkena air ini akan langsung membeku dan hancur. Sapu angin jagat. Ajian lebur saketi. Boom. Keempat instruktur padepokan Guntur Geni telah mengerahkan kemampuan terkuat mereka. Semua keilmuan yang telah mereka tunjukkan adalah keilmuan langka yang jarang manusia biasa menguasai. Namun di antara mereka yang paling misterius adalah Ki Joyo Winoto, sosok kepercayaan Ki Sabto dan murid pertamanya. Kemampuannya jelas di atas Jaka dari segi apapun, dan konon dia jugalah yang mewarisi sebagian besar kemampuan Ki Sabto. Para senior, ucap Jaka.
Aku tidak menyalahkanmu, karena kau anak beliau. Sikapmu tak jauh beda dengannya saat beliau muda. Istirahatlah sejenak, serahkan pada kami di sini. Segera bantu kami setelah kau pulih. Ya, kata Ki Joyo tersenyum. "Ah, baik senior, tahan mereka sebentar ya. Tunggu aku pulihkan energiku, akan aku ajar lagi mereka semua nanti." Semangat Jaka kembali naik. Segera pulihkan kondisimu Jaka. Ulas asih ulas atiku, asma ginting angin. Hus blar. Ki Joyo Winoto juga mulai bergerak. Minos merasa sangat bersalah, tapi tidak ada yang perlu disesalkan. Pada akhirnya, jalan yang mereka pilih tidak akan merubah takdir yang telah ditetapkan. Namun, kadang kematian jauh lebih baik daripada hidup dengan penuh rintangan dan cobaan. Di sisi lain, Tori tidak seberuntung Jaka. Sinta berusaha mati-matian melewati para pangeran iblis, namun tidak ada yang berubah. Meskipun keberuntungan Tori kecil, dia tidak sendiri. Iblis Sage terlalu meremehkan Tori dan lainnya. Iblis Sage berencana menjebak Tori dan menguras energi spiritual mereka sebelum pada akhirnya akan membunuhnya. Rencana iblis memang berhasil. Bon, Desta, Aditya dan Dewi Mau telah mencapai batasnya dan hampir menguras energi spiritual mereka. Namun sayang, iblis Sage tidak mengetahui kemampuan istimewa Tori. Sudah saat ronde kedua dimulai. Bersiaplah menerima sesuatu yang besar. Bon, Desta, Aditya dan Dewi Maut akan sekali lagi mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Des, maksudmu apa? Tori hanya tersenyum. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Iblis Sage mulai curiga dan menebak-nebak. Sebelumnya, di alam dewa, para leluhur naga masih memperhatikan pertarungan Tori dari kolam semesta. Mereka tahu bahwa Tori dan lainnya tengah terdesak. Mereka sudah sampai pada batasnya. Aku akan bertindak sebagai pencegahan, ucap Shenlong si naga emas. Jangan gegabah Shenlong. Alam Dao adalah dalam kendaliku. Apa kau tidak menghormatiku? Balas Long Wan si naga biru. Tidak seharusnya ikut campur. Masalah di alam Dao itu bukanlah urusan kita. Memang kita akan bertindak, tapi tidak dalam waktu yang dekat ini. Jika kita tiba-tiba bergerak, alam iblis langit pasti akan menunjukkan taringnya. Jangan mengambil keputusan sepihak Shenlong, sahut Qiulong naga hitam. Ini bukan lagi perkara tentang alam Dao. Pecahan jiwaku berada pada manusia itu. Jika sampai jatuh ke tangan para iblis, apa kau bisa menanggung konsekuensinya? Qiulong, balas Shenlong. Kau sendiri yang telah bertindak ceroboh Shenlong. Kau memisahkan jiwamu dan menyebarkan di seluruh semesta. Mungkin hal itu efektif untuk memilih pewaris karena kau bisa memilihnya sendiri. Tapi itu memiliki resikonya sendiri, dan itu telah terjadi saat ini. Aku ingin bertanya, lebih penting mana alam naga atau pecahan jiwamu yang kecil itu? Kata Qiulong. Cukup. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Kita memang tidak bisa bertindak gegabah, tapi juga tidak bisa mengabaikan masalah Shenlong. Bagaimana menurutmu Huang Long? Tanya Yin Long pada naga kuning. Tidak perlu bingung. Manusia itu adalah yang terpilih oleh pecahan jiwa Shenlong. Dengan kata lain, cukup percaya dengannya. Kau harus percaya dengan keputusanmu sendiri Shenlong. Seandainya situasi sudah di luar kendali dan tak lagi memiliki harapan, kita perintahkan saja para naga yang memiliki hubungan dengannya. Selain tidak akan mempengaruhi wewenang kita, para naga tersebut juga memiliki hak untuk menolong. Setidaknya ada 10 naga keturunan kita yang memiliki sedikit hubungan dengan manusia itu. Hal semacam ini kita sama sekali tidak perlu bertindak. Jelas Wang Long si naga ungu. Ya, kau ada benar ya Wang Long. Untuk berjaga-jaga aku perintahkan para naga Nusantara bersiap, ucap Shenlong. Tidak perlu buru-buru, kita lihat saja. Bukankah manusia itu masih belum mengeluarkan potensi penuh mereka? Sahut Tianglong si naga putih. Tidak ada yang bisa menolak permintaan dari Tianglong. Meskipun Tianglong bukanlah leluhur naga terkuat, tapi dia adalah kaisar naga, bahkan naga terkuat Qiulong tidak bisa membantah perkataannya. Tianglong diakui sebagai titisan langit, naga suci yang paling disegani dan dihormati di kolom semesta. Mereka tetap tenang melihat pertunjukannya. Niat Insung, Ajiku Komara Geni.
Serangan Desta tidak ada yang sia-sia. Namun sebanyak apapun Desta membantai para iblis, hal itu seperti tidak mengurangi jumlah. Mereka terus berdatangan tanpa henti. Serangan terkuat Desta seharusnya bisa menghancurkan sebuah pasukan besar, tapi lawannya kali ini bukanlah prajurit iblis biasa. Satu di antara mereka setara dengan jenderal iblis sejati. Serangan terkuat Desta hanya membunuh kurang dari 10 prajurit iblis. Des, kita ini cuma buang-buang energi spiritual. Sepertinya mereka sengaja menguras energi kita. Aku takut menyerang besar-besaran saat kita kelelahan, ucap Desta. Benar, aku bahkan hanya bisa melakukan serangan sekali saja. Dewi Maut juga sepertinya hampir mencapai batas, sahut Aditya. Pulihkan energi spiritual kalian. Aku masih bisa bertahan lebih lama, ujar Bon. Bon, teriak Tori. Ding. Tidak ada yang salah dengan sebutan pertahanan absolut yang dimiliki oleh Bon, tapi hal itu tidak berlaku jika Bon menciptakan sebuah perlindungan yang luas. Meskipun pertahanannya tetap sulit untuk ditembus, tapi jika penyerangan jauh lebih kuat dari Bon, dia tetap tidak akan bertahan. Aku tidak apa-apa, serangan barusan bukan apa-apa, tapi aku tidak bisa melindungi kalian lagi. Aku sudah tidak memiliki cukup energi spiritual, balas Bon yang sempat terpental setelah menahan serangan kuat yang tidak diketahui siapa penyerangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Aditya. Semuanya diam karena mereka tidak tahu harus berbuat apa supaya bisa lolos dari kebungan. Aku rasa di pihak iblis ada sosok yang cerdas. Seperti dia sengaja menjebak kita untuk menguras energi spiritual kita. Dan seperti mereka tidak berniat untuk membunuh, tapi tertangkap oleh mereka jauh lebih buruk daripada kematian. Jika dia ingin tahu seberapa lama kita bertahan, mari kita lihat siapa yang bertahan lebih lama, ucap Tori. Des, aku tahu kau masih belum kelelahan, tapi kami sudah kepayahan, Des, balas Desta. Apa kau lupa saat kita melawan Raden Ronggo? Maksudmu Dul? Desta melupakan sesuatu yang penting. Mungkin dia tidak ingat karena dia saat itu dalam kondisi terluka parah. Sudah saat ronde kedua dimulai. Bersiaplah menerima sesuatu yang lebih besar dan mulai mengamuklah. Buas! Bon, Desta, Aditya dan Dewi Maut telah mendapatkan suplai energi spiritual melimpah kini. Mereka seperti kembali terlahir lagi. Iya, aku ingat kau bisa berbagi energi spiritual ya, kata Desta. Api Komara kembali berkobar. Semangat Desta kembali naik, niatnya bertarung menggebu-gebu. Luar biasa. Perasaan yang luar biasa. Biar energi angin yang tajam melambung tinggi hingga menembus awan. Dewi Maut telah bangkit dan kembali dengan kekuatan penuhnya. Ding, ding. Sekarang majulah iblis jahanam. Tori berubah bertransformasi menjadi perwujudan naga emas. Bon, tidak perlu melindungi kami lagi. Itu hanya akan melemahkanmu. Kita serang dari 4 sudut. Tidak perlu menahan diri. Tidak perlu khawatir. Kalian kehabisan energi spiritual. Mengamuklah sesuka hati kalian, ucap Tori. Aku suka banget nih niat ingsun ajiku Komara geni. Desta tak lagi menahan diri atau menghemat energi spiritual. Dia mengerahkan ajian pamungkasnya di tingkat tinggi. Api Komara berubah menjadi api putih transparan, api terpanas yang bisa dia ciptakan. Jing dung, mampus kau jahanam. Bon mengawali serangan. Tinjunya menghancurkan musuh di hadapannya dan membuatnya berantakan. Desa seperti kesetanan, dia menikmati pembantaian tanpa peduli siapa lawannya. Bak angin puting beliung, Dewi Maut mengerahkan segenap kemampuannya. Angin yang dilewatinya memotong dan menyincang para iblis di jalurnya. Ajian Banyu Segoro, ajian tinju Braja Musti. Jedung. Aditya mengkombinasikan 2 ajian menjadi satu. Gelombang air besar membentuk sebuah genggaman tangan yang besar dan menghantam para iblis, membuat mereka membeku dan langsung hancur menjadi serpihan musik. Semuanya jangan menahan diri, habisi iblis itu. Serangan dari 4 sudut membuat formasi pasukan iblis kesulitan untuk mempertahankan pondasi. Belum sempat formasinya pulih, serangan susulan kembali menghantam mereka. Kekuatan penuh mereka menimbulkan gesekan elemen yang berbeda. Tindakan mereka memancarkan energi kuat hingga melambung menembus langit yang bisa terlihat jelas dari kota terlarang. Kidamang terkejut dan mengenali salah satu energi tersebut. Ayah, kata Dewi Pengacur. Ya,
Sekarang kita tahu mereka ada di mana. Segera turunkan perintah. Seluruh prajurit Saranjana mulai bergerak. Yang mulia, energi itu, ucap Ki Sastro. Aku tahu cucumu ada di sana. Raden Ronggo, cukup main-mainnya. Segera selesaikan mereka. Perintah Raja Merapi. Hei, berani-beraninya memerintahku. Terserah aku mau apa. Jangan mengaturku. Balas Raden Ronggo. Apa kau lihat cahaya elemen itu? Di sanalah musuh kuat yang sebenarnya. Maka dari itu segera selesaikan sebelum kesempatan besar diambil orang lain. Saud Ki Sastro. Apa kau yakin di sana ada musuh yang lebih kuat? Tanya Raden Ronggo. Bermimpilah kau kira bisa melewatiku. Meskipun kau mampu pergi ke sana, Raja Iblis Mogu bisa mengalahku hanya dengan satu jarinya. Kau terlalu menilai tinggi dirimu. Sahut Pangeran Iblis yang menjadi lawan Raden Ronggo. Bagus, bagus, bus. Raden Ronggo tak sabar ingin segera bertemu sosok kuat seperti Raja Iblis Mogu. Jadi dia tidak lagi menahan diri dan menyelesaikan pertarungannya dengan cepat. Sial, bagaimana bisa sosok meningkat lagi kekuatannya? Gumam Pangeran Iblis. Raden Ronggo adalah sosok yang kuat. Semakin kuat lawannya, dia akan menjadi lebih kuat jika saja saat itu di alam Merapi tidak memiliki tekanan kemampuan. Tori dan lainnya sudah pasti kalah. Kali ini tidak ada yang membatasi kemampuan Raden Ronggo. Semakin dia bertarung, maka dia akan semakin kuat. Selesai. Wow, luar biasa. Ini full ya, di season 6 ini bener-bener full pertempuran nih. Waduh, semua jagoan turun pokoknya. Dan bagaimana Raden Ronggo semakin dia menemui lawan yang kuat, semakin sering bertarung maka akan bertambah kuat. Wah, pokoknya keren pakai banget ya. Jadi nggak sabaran untuk besok part keempat di season ke-6-nya yang merupakan part ending di season ke-6 ini ya. Buat teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan besok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Minka atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ataupun kisah barusan, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.